Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Vlog ATC. Kali ini saya mau garap Jupiter MX ya. Ini penyakitnya, informasi dari penggunanya itu baru 3 hari ganti kampas kopling. Entah ya atau enggak, saya nggak tahu. Tapi karena kalau dilihat dari area packingnya ini, ya kayaknya udah lama sih. Katanya sih baru 3 harian. Tapi motor tetap nggak mau dikopling. Nah, maksudnya nggak mau dikopling itu gimana? Nah, saya nyalain dulu ya. Nah, ini motor kan hidup Bang Bro ya. Jadi ketika motor itu hidup, nah kayak gini ya. Nah, tak shooting kayak dari sini ya. Nah, motornya itu ketika dimasukkan gigi ya, dilepas koplingnya itu dia nggak jalan. Jadi kalau dipaksa pasti gerung. Ini saya contohin ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika kopling itu udah dilepas, motor itu tetap nggak jalan. Kalau dipaksa gimana Mas? Misal dipaksa gigi 2 atau dipaksa bisa tapi jalannya pelan. Harusnya ketika motor kopling kayak gini udah masuk gigi, dilepas gini kan langsung nyenut mati gitu kan. Ini dilepas pun dia nggak mau mati. Nah, itu menandakan kalau bagian kampas kopling itu udah bermasalah Kang Bro. Nah, oke Kang Bro, ini posisi dalaman mesinnya kayak gini. Nah, ini lihat warna olinya ke silveran dan aromanya itu gosong. Kalau kita lihat di sini kampas koplingnya memang terlihat baru, ada tulisannya CHO alias Coho ya. Nah, terkadang untuk MX New kayak gini itu ada yang perlu disetting. Ini loh Kang Bro, ini itu ada setelannya. Jadi kalau setelannya ini salah, terlalu kenceng ya, namanya orang nggak tahu ya, begitu diganti kampas kopling langsung dipasang seperti semula lagi tanpa disetel sini ya, itu juga bisa menyebabkan slip. Ini tuh perlu disetel layaknya motor bebek. Jadi ini dikendorin terus ini diputar, jangan sampai mentok. Kalau ini kita lihat ya, itu kayaknya sih mentok. Kunci T. Nah, ini lihat ya, lihat itu kan muter. Nah, lihat muter. Jadi ketika mesin hidup dimasukkan gigi kayak gini, posisinya kampas kopling sama ini tuh terpisah. Ini terhubung ke rasio atau roda belakang, sedangkan kampas kopling itu terhubung ke bagian rotor depan. Jadi ketika mesin hidup ini muter, tapi ini diam, makanya terjadi slip. Coba kita gerakan ini dulu ya. Nah, coba saya setel, kasih kendor dulu. Wah, ini kencang sekali. Nah, ini terlalu nekan sebenarnya. Nah, coba diputar lagi ya sininya. Nah, ini ikut muter Kang Bro. Nah, ini ikut muter. Nah, ya kan, nggak selip, ya kan, ini nggak selip, normal. Nah, berarti ini tadi hanya salah dalam melakukan ini, nah, penyetelan. Jadi ketika Anda habis masang, apalagi ganti kampas kopling baru, otomatis lebih tebal dari yang lama. Dia akan terjadi penekanan di sini. Ini harus dikendorin dulu kalau mau ganti. Nah, setelah ini dikendorin murnya. Terus ini kita kencengin lagi. Kita kencengin murnya biar kendor, mentok ya. Ini kalau udah mentok, kita kurangin maksimal 1/4 derajat. Jangan mentok yang dikumpulkan kayak gini, enggak. Mentoknya sampai spilling. Kalau kita kencengin terus ya, dia akan nekan stutnya terus ke sana.
Jadi ini mutar, nggak usah pakai torsi lah, nggak usah pakai tekanan, intinya mentok, dirasa mentok, kurangi, nah maksimal 1/4, terus ini kencang. Sama halnya kayak kampas kopling motor bebek. Nah, ini ada, ya ini kan bisa digerak-gerakin. Nah ini sepilingnya. Jadi kalau udah kayak gini, ini nggak slip. Oh nggak slip kan, aman. Nah kayak gitu. Jadi permasalahan ini terjadi di setelannya ini. Tapi karena kita udah terlanjur buka mesin, saya akan coba cek semua bagian kampas koplingnya. Karena tadi ada saya cium aroma gosong, takutnya press clutch-nya ini aus kemakan karena slip di sini. Ini kita buka sekalian. Nanti apabila press clutch-nya kok masih aman, ya udah kita pasang lagi ya, karena kan otomatis ini tadi kan terjadi slip. Nah itu ya, apabila masih bagus press clutch-nya, kita bersihkan aja kampas kopling bagian ininya ya, kita bersihkan karena otomatis terjadi gesekan berlebih ya karena slip. Wah panas. Oke Kang Bro, ini udah saya buka ya. Nah, kalau dilihat dari press clutch-nya itu masih aman. Ya, kalau saya lihat langsung di sini ya, masih aman. Nah, ini kampas koplingnya. Nah, jadi kayak gini lah. Atau ini olinya apa gimana? Ini nanti masih bisa dibersihkan. Nah, untuk press clutch tutupnya ini juga masih aman. Jadi dia salah di sini Kang Bro, penyetelannya ini. Nah, ini buat teman-teman ya. Nah, hati-hati saat pemasangan kampas kopling, kalau nggak tahu tekniknya bisa jadi malah motornya nggak jalan. Tapi yang kayak gini biasanya berlaku di jenis motor Yamaha, karena terutama Jupiter MX ini kan ada stutnya, jadi tarikan koplingnya itu dari sebelah kiri sana ya, di sini polosan. Untuk pemasangan kampas kopling itu lebih mudahan Yamaha dibandingkan kayak Honda. Tapi ya di Yamaha itu ada setelannya kayak gini. Di Jupiter MX itu ada dua jenis kalau nggak salah, ada yang pakai setelan, ada yang nggak pakai setelan ya. Jadi untuk jenis yang MX new kayak gini itu dia ada setelannya kayak gini. Di saat pemasangan harap diperhatikan untuk yang kayak gini. Nah, kalau ada yang seperti ini, nah, itu alangkah baiknya di drat ya. Semakin diputer, ini kan semakin diputer dia semakin nekan si stutnya. Oke, jadi untuk bagian ini press clutch-nya masih aman, rata, nggak ada jeglong atau apa, aman semua ya. Hanya saja salah dalam pemasangan karena harusnya disetel. Nah, ini sebelum mekaniknya sebelumnya itu nggak disetel, akhirnya nggak jalan. Oke, saya akan bersihkan semampunya aja ya, karena kondisinya kayak gini ya. Jadi kita pasang kembali. Oke Kang Bro, ini udah saya bersihkan pakai bensin ya, memang mesinnya agak hitam-hitam kayak gini ya. Mungkin sering telat oli atau gimana. Oke, sekarang kita pasang kembali. Ini kampas kopling dulu ya, kalau masang kampas kopling dulu, terus plat. Ulang, ini udah sering sekali saya videoin yang kayak gini. Kalau di sisi sini tajam, semua plat kopling itu ada sisi tajam, ada sisi tumpul. Ini tumpul sini, ini tajam. Kalau tajamnya menghadap sini, semua nanti plat yang besi tajamnya menghadap sini semua. Kalau yang tajam menghadap ke sana, semua menghadap ke sana. Itu membuat kampas awet. Contohnya ini tajam, kita hadapkan ke sana ya, ke dalam ya. Nah, kampas lagi. Untuk MX ini bebas ya, mau gini bebas, yang penting tadi sudutnya tajam semua, tumpul semua, tirus semua gitu ya. Oke, ini kita pasang. Mas kok kampasnya kering mas, nggak dikasih oli? Mungkin ada berpikiran kayak gitu ya, karena ini habis selip ya usah kita kasih oli. Jadi kalau kampas baru harus kita kasih oli. Ini kan habis selip, terus kampasnya juga udah kerendam oli sebelumnya itu. Jadi kalau ditutup kayak gini nggak bisa rapet, nah ini berarti pemasangannya salah. Kita putar lagi, cari topnya.
Ini rapet ya. Nah, kalau udah rapet gini berarti benar. Oke, ini tadi posisinya yang udah saya kendorkan tadi ya. Nah, apabila dirasa packing yang lama itu masih bagus kayak gini, misal tadi kan yang di sebelah bak itu kan masih bagus, itu dilem ya, dilem, jangan langsung dipasang, nanti bisa rembes. Kalau anda ganti packing baru nggak dilem nggak apa-apa, tapi kalau masih menggunakan packing lama usahain dilem ya. Oke, kita coba Kang Bro. Nah, tadi kan posisi udah masuk, ini dilepas pun kan mati motornya ya. Sekarang kita coba. Nah, oke, ini mesin hidup ya. Nah, tak coba, tak masukin ya, tak kopling, masukin. Nah, langsung dudut. Nah, mati kan, langsung mati. Padahal ini di kopling ya kan. Kalau tadi dilepas kopling aja udah nggak mau mati ya kan, yang udah dilepas full dia tetap nggak mau mati ya. Jadi permasalahan di motor ini tuh sebenarnya simpel, hanya di setelan dalam ya. Kalau ini tadi kan saya lepas, belum saya lepasnya udah lompat. Nah, itu tinggal nyetel di bagian sini aja, labrangnya sini. Tapi kalau yang bermasalah di setelan dalam kayak tadi, walaupun labrang ini anda setel kayak apapun, dia tetap nggak bisa normal ya, tetap dilepas gerung, karena antara plat dengan rasio atau roda belakang itu terputus. Gitu aja, jangan lupa di like, subscribe, semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.